Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan permasalahan di pasar. Dan insya Allah Buya pada kesempatan ini juga akan menyampaikan solusinya. Buya memulai dengan sabda baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha, wa abgodul biladi ilallahi aswakuha." Rawahu Muslim. Yang artinya, yang paling dicintai di suatu negara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjidnya, dan yang paling dibenci di suatu negara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasarnya. Allah ya Rabb, harus berhati-hati nih kita mensikapi hadis ini. Tentu saja dengan sabda baginda Rasul ini ada sebab dan musababnya. Sangat tidak mungkin baginda Rasul menyampaikan suatu sabdanya yang tidak ada sebab dan musababnya, karena memang beliau betul-betul sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya tidak sekedar mengucapkan. Kemudian juga dengan adanya sabda Rasul ini bukan berarti kita dilarang masuk pasar atau makruh atau dan sebagainya. Tidak demikian adanya. Sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yashtaruna fil aswaq. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus qablaka sebelum engkau minal mursalina dari para rasul, illa kecuali innahum sesungguhnya mereka itu layak kuluna ta'ama. Jadi makan sebagaimana umumnya manusia makan. Wa yamshuna fil aswaq, dan mereka berjalan di pasar. Artinya mereka juga bergaul dengan umumnya orang di pasar. Dengan adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 20 ini jelas ya, bahwa tidak dilarang kita beraktivitas di pasar. Terlebih lagi kita tahu bahwa memang di pasarlah tempat istilahnya itu transaksi jual beli untuk keperluan masyarakat umum dengan berkenaan dengan pangan, sandang, dan papannya, begitu. Baiklah, kita mulai pembahasan sebab-sebab baginda Rasul menyampaikan bahwa pasar itu ya tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita lihat dari fisiknya. Keadaan bangunan daripada pasar itu sudah menjadi rahasia umum, sudah pada tahu semua bagaimana kondisi di pasar itu. Ya becek. Beceknya bukan main. Tidak sedikit juga lumpur. Ya baunya juga sudah luar biasa. Bekas dari darah
binatang, ya, baik yang disembelih di sana atau memang bercecerannya, berjatuhannya darah yang tidak cepat dicuci, atau ada daging, kulit atau tulang dari binatang ternak yang dijual di sana yang tidak cepat dibersihkan, jadi bau seperti bau bangkai. Astagfirullahaladzim. Belum lagi menyangkut tentang penerangannya yang sangat kurang. Jadi agak gelap-gelap begitu. Belum lagi sirkulasi udara yang tidak sehat, tidak normal. Belum lagi juga sinar matahari yang sangat kurang masuk ke dalam pasar. Nah, hal-hal itulah yang menjadikan baginda Rasul melihat dan bersabda seperti itu. Bagaimana fisik pasar itu secara umumnya becek, kotor, bau, pengap, dan lain sebagainya. Terlebih lagi juga gang-gang pasarnya antara jongkok dan jongkok sangat berdekatan. Itu juga akan menjadikan lebih parahnya situasi kondisi di pasar. Melihat kondisi seperti ini, padahal baginda Rasul juga bersabda, an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau pasar kotor seperti itu tidak dijaga kebersihannya, itulah yang menjadi bibit buih dibencinya tempat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga berkenaan dengan ini, setelah melihat kondisi dan keadaan pasar itu yang pengap, bau busuk, udara yang tidak sehat, apa yang terjadi? Itu menjadi sumber penyakit, terutama bagi anak-anak untuk dibawa ke pasar. Bahkan bagi orang yang sudah dewasa pun dalam keadaan kita sedang kurang enak badan, kemudian datang ke pasar dalam kondisi seperti itu, maka itu bisa kita terkena penyakit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kecelakaan. Nah, jadi kalau kita berangkat ke pasar dalam kondisi pasar seperti itu, terlebih lagi bagi yang sedang sakit atau istilahnya itu agak sakit, bahkan bagi yang sehat pun bisa menjadi sakit karena terkena virus dan bakteri, maka wajar kalau baginda Rasul bersabda seperti itu, ya. Bahkan baginda Rasul menyampaikan orang yang pertama masuk ke pasar, maka itu seburuk-buruknya manusia. Dalam pengertian bukan apa-apa, tetapi yang paling lama di pasar, berangkat duluan pulang terakhir, itu menyangkut juga lamanya kita berada di pasar. Dalam kondisi pasar seperti itu, kondisinya, udaranya, hawanya, kondisi juga jalannya yang rusak dan sebagainya, itulah yang menjadikan tidak baiknya kita terburu-buru berangkat ke pasar. Nah, para pendengar dimanapun berada, itu menyangkut tentang fisik. Kita lihat yang lain. Mengapa pasar itu menjadi tempat yang buruk? Ya, itu yang kedua berkenaan dengan banyak orang dengan jual beli itu, ya, dilalaikanlah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi transaksi jual beli yang begitu istilahnya itu berlangsung dengan begitu alot, ya, keberlangsungan jual beli yang begitu terus berlangsung, ya, adanya tawar menawar dan lain sebagainya, ingin mendapatkan untung yang besar, dan di satu sisi lain juga pembeli ingin punya beli barang dengan harga yang murah. Itu bukan kadang-kadang lagi, bahkan kebanyakan orang terlena dengan jual beli itu. Lupa panggilan Allah adzan berkumandang, adzan berkumandang. Padahal Allah sudah menyuruh memanggil, sholat, hayya ala sholat. Mari kita sholat, hayya alal falah. Memang muazin, ya, syariatnya yang memanggil, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayya alal falah, mari yuk kita menuju kepada kebahagiaan atau keuntungan. Tetapi pada umumnya para pembeli itu, orang yang berjual beli itu, orang yang bertransaksi di pasar itu, lupa, dilalaikan dengan aktivitasnya itu. Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi
wa dzarul bai'. Shadaqallah. Orang-orang yang beriman, apabila dipanggil oleh Allah untuk berangkat melaksanakan sholat, tinggalkanlah atau laksanakanlah zikir kepada Allah sholat itu. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi itu yang baik jika kalian tahu. Nah, berkenaan dengan itu, maka keburukan pasar itu dalam penyebab yang keduanya itu, banyak orang yang terlena dengan transaksi jual beli itu. Banyak orang yang terlena. Padahal Allah sudah memanggil untuk melaksanakan sholat. Nah, itu juga menjadikan faktor penyebab pasar itu tempat yang buruk. Yang ketiganya, kondisi pasar istilahnya yang kurang terang. Di satu sisi, di sisi lain gang-gang pasarnya itu juga sempit. Apa yang terjadi? Terjadilah desak-desakan. Mukhalat antara ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Terjadi sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang istilahnya melecehkan. Pelecehan-pelecehan terjadi di sana. Terlebih lagi orang sibuk dengan jualan, kadang-kadang tidak memperhatikan pakaian. Dengan sibuknya ingin mendapatkan untung yang banyak, mempersiapkan, kadang-kadang pedagang tidak memperhatikan pakaiannya. Bisa saja istilahnya itu terlena karena memang saking asiknya berjualan. Nah, maka dalam hal ini menjadi keburukan, menjadi hal yang penyebab keburukan yang disabdakan oleh baginda Rasul. Mengapa itu terjadi? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat surat An-Nur ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Shadaqallahul adzim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Dilanjutkan dengan ayat ke-31-nya. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Shadaqallahul adzim. Dan katakan kepada orang-orang beriman perempuan agar menundukkan pandangannya. Nah, pada saat itu kadang-kadang orang yang kurang iman, istilah itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Pandangan tidak dijaga sehingga bisa melihat aurat orang lain. Bahkan dengan berdesak-desakannya, sempitnya gang-gang pasar itu menjadikan bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan. Itu yang menyebabkan istilahnya itu buruknya pasar itu. Buruknya pasar itu. Jadi perlu juga disadari penyebab-penyebabnya. Kemudian para pendengar dimanapun Anda berada. Yang keempat, apa yang menyebabkan pasar itu menjadi tempat yang sangat buruk? Yaitu di sana terjadinya apa itu? Yang terjadinya kata-kata jorok, kata-kata dusta, sumpah serapah. Ya, sumpah serapah dengan mengatakan hal-hal istilahnya itu yang sebetulnya dilarang. Saya membelinya bukan segini, saya membelinya segini. Kalau saya jual segini, saya tidak ada untung. Nggak apa-apalah, nggak ada untung juga. Demi Allah misalkan, saya mengambilnya cuma sedikit. Demi Allah, ini saya tidak dapat untung, cuma menjual saja. Nah, kata-kata sumpah serapah itu sering didengar di pasar-pasar. Apalagi juga ada yang berbohong dengan kedustaan-kedustaan. Kata-kata bohong disampaikan. Padahal baginda Rasul telah bersabda menyangkut tentang dilarangnya kita berdusta ini. Wa iyyakum wal kadiba. Sesungguhnya kalian itu diharamkan, tidak boleh berdusta. Wa innal kadiba, dikatakan bagian yahdi ilal fujuri, karena kebohongan itu akan mengarah kepada kefujuran, perbuatan yang busuk, yang buruk, perbuatan kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilanar, dan perbuatan kebusukan itu akan mengarahkan menuju kepada neraka. Dengan kata lain, orang-orang yang berdusta di pasar, kedustaan dengan kedustaan, kata-kata yang sebetulnya tidak benar. Ini barangnya baik sekali, ini kualitas nomor 1, padahal itu KW-nya KW 3.
Ini buahnya manisnya bukan main, padahal asamnya. Yang disodorkan ke konsumen itu, ke calon konsumen, ke calon pembeli, itu yang bagus-bagusnya. Padahal ditutup yang buruk-buruknya. Itu kedustaan-kedustaan seperti itu begitu sangat sering berlangsung di pasar. Kemudian juga istilahnya itu kata-kata jorok, kotor juga. Aduh, itu sudah sering kita dengar bagi orang-orang yang menjaga ya marwah akhlak kita, menjaga kemuliaan agama kita. Begitu betul-betul sangat terganggu dengan ucapan-ucapan dari kebanyakan orang yang ada di pasar itu. Ya, baginda Rasul menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya, berkatalah yang baik atau diam. Nah, penyebab keempat inilah yang menjadikan baginda Rasul menyampaikan bahwa pasar itu adalah tempat yang buruk. Kita harus hati-hati, kita harus super hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke pasar, keluar dari pasar, kita mendapatkan semacam status orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Dosa. Kita masuk ke pasar dalam keadaan istilahnya itu bersih, keluar dari pasar menjadi orang yang berdusta, berbohong, berkata jorok, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima, para pendengar dimanapun Anda berada, berkenaan penyebab pasar itu adalah tempat yang buruk, berkenaan banyaknya di pasar, orang mengurangi timbangan, orang mengurangi takaran. Dikatakan ke pembeli 1 kilo padahal 9 on. Dikatakan ke pembeli 5 meter padahal 4 meter,85. Ini orang sudah mencuri secara tidak langsung. Dan nanti pencurian itu dikumpulkan di akhirat. Maka para pedagang seperti itu, sabda Rasul, pedagang yang akan masuk ke neraka jahanam. Sedangkan pedagang yang jujur, maka adalah akan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Nah, berkenaan dengan itu, ya, penyebab kelima ini, ya, begitu kondisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw zanuhum yukhsirun. Shadaqallahul adzim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Ya, curang di sini tentu mengurangi takaran, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Mereka kalau ditimbang untuk dirinya oleh orang lain ingin disempurnakan, tetapi pada saat mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Auzubillah summa auzubillah. Nanti orang-orang yang seperti itu di akhirat akan menjadi orang yang muflis. Baginda Rasul bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian tentang orang yang muflis? Artinya orang yang bangkrut. Ya, para sahabat mengatakan orang yang berjualan tetapi bangkrut. Bukan. Orang yang berjualan tetapi tidak pernah dapat untung. Bukan, sabda Rasul. Muflis itu adalah orang yang amal solehnya itu habis diambil oleh orang lain. Dan setelah habis amal solehnya diambil oleh orang lain yang dizoliminya, maka amal buruk orang lain itu diberikan kepada dirinya. Itu orang-orang yang muflis. Jangan sampai seperti itu. Nah, itulah yang kelima, penyebab istilahnya itu buruknya pasar. Dan yang keenam, sudah menjadi rahasia umum. Bahkan ada salah satu pesantren di suatu negara, di mana pimpinan pesantrennya mendirikan suatu gerakan dakwah marhamah, dakwah dengan kasih sayang, di mana gerakan dakwah marhamah ini bukan saja berdakwah kepada ibu-ibu yang sudah solehah, pada bapak-bapak yang sudah soleh, majelis taklim anak-anak remaja itu dibina, tetapi juga ada tambahannya, bahkan lebih ditingkatkan, berdakwah kepada kaum penjudi, kaum pemabok, kaum pezina, kaum ribawi dan sebagainya. Dan para mujahid, ya, yang digerakkan dakwah marhamah itu suatu hari berangkat istilahnya itu menuju ke pasar malam-malam. Ternyata di pasar itu malam-malam ya jam 1, dari jam 11, 12, jam 1 itu mereka itu pada judi, kemudian dengan mabuk dan dengan main wanita, perzinahan. Hampir rata-rata seperti itu. Dan laporan disampaikan oleh para mujahid kepada Imam Markaziyah seperti itu. Jadi
mereka itu judi, kemudian sambil mabok, sambil main wanita. Bagaimana menjadi barokah pasar yang malam-malamnya dijadikan seperti itu? Nah, paling tidak ada 6 Buya sampaikan pada kesempatan ini. Penyebab bagaimana buruknya pasar. Sampai bagian Rasul menyampaikan bahwa tempat yang paling dibenci adalah pasar di suatu negara itu. Nah, dalam hal ini Buya akan mencoba untuk memberikan solusi. Mudah-mudahan solusi ini ya menjadi jalan keluar, sehingga pasar yang memang dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat yang buruk, kita harus masih berhati-hati. Karena setan selalu menggoda, setan selalu menunggu kelengahan kita. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Al-Baqarah 168. Jadi kita harus ingat, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Baik, solusi yang pertama. Ini Buya sampaikan untuk kalau kita misalkan mendirikan pasar yang baru, ya itu sangat jarang lah. Itu memang nanti bisa dikiaskan, dianalogkan ya ke pasar kalau mau istilahnya itu dibikin pasar yang baru. Tetapi Buya ngasih solusi kepada pasar memang yang sudah ada. Untuk pasar yang sudah ada, dalam hal ini tentu saja pemerintah masing-masing negara harus punya tanggung jawab seperti ini. Kita selaku pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Masa iya sih kita akan membiarkan orang celaka di pasar? Masa iya sih orang sampai melakukan sesuatu kemaksiatan di pasar dan pemerintah membiarkan? Masa iya sih orang melakukan pelecehan-pelecehan di pasar, sumpah serapah dan lain sebagainya? Maka pemerintahan yang adil, pemerintahan yang soleh, pemerintahan yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan mencari solusi. Buya kasih solusinya. Setiap kepala negara harus menyiapkan, ya tentu saja di level-levelnya masing-masing, dari mulai level kenegaraan, mungkin provinsi, wilayah kota, kota madya, tergantung memang situasi kondisi di negaranya masing-masing. Sampai ke wilayah paling rendah, ya kita ambillah tingkat kecamatan, di mana tentu saja masing-masing kecamatan selalu ada pasarnya. Kalau kita berbicara kelurahan, ada juga kelurahan yang belum punya pasar. Kita ambil kecamatan, dalam satu kecamatan. Maka camat yang bersangkutan, pimpinan wilayah kecamatan itu, bagaimana dengan instruksi dari pemerintah menyiapkan, pertama, yang disebut dengan ahli di bidang tata ruang pasar. Siapkan itu, orang yang tata ruang pasar. Yang kedua, disiapkan koordinator yang paham tentang kebersihan. Yang ketiga, siapkan koordinator yang paham tentang keamanan. Yang keempat, disiapkan koordinator atau yang siap bisa betul-betul di bidang dakwah keagamaan. Kemudian yang berikutnya harus disiapkan juga berkenaan dengan istilahnya itu ketua forum komunikasi antara pedagang di pasar yang bersangkutan. Nah, itulah poin-poin yang mesti disiapkan oleh negara. Orang-orang itulah yang ahli di bidang tata ruang pasar, di bidang koordinator kebersihan pasar, koordinator keamanan pasar, menyangkut juga bagaimana istilahnya itu koordinator di bidang keagamaan Adinul Islam diterapkan dalam rangka membina mental dan moral para pedagang, juga para konsumen. Kemudian yang berikutnya juga koordinator di bidang forum, ketua forum komunikasi anggota pedagang di pasar tersebut. Dan yang terakhir menyangkut juga tentang bagaimana menyangkut tentang akurasi, ya, akurasi bagaimana istilahnya itu betul-betul timbangan itu betul-betul akurat. Ya. Nah, setelah ada pembentukan itu dan ada orang-orang yang terpilih tentu ada atau dia diuji, maka saat itu mulailah melihat pasar yang ada. Dilihat dulu dari luarnya, fisiknya, bangunannya, lingkungannya, mulai tata ruang pasar dan bidang kebersihan, mulai melihat itu. Dilihat, ajukan ke pemerintah sirkulasi udara yang sehat, matahari, sinar matahari yang sampai ke dalam pasar. Kemudian juga bagaimana gang-gang pasar agak luas. Kemudian juga dalam hal ini menyangkut juga tentang tempat parkiran juga. Harus nyaman antara untuk yang mobil, untuk yang motor, dan untuk pejalan kaki. Itu tata ruang. Bagian tata ruang pasar itu sudah mulai istilahnya itu meneliti. Sampai dari mulai melihat kondisi lingkungan
dan masuk ke pasar. Apa-apa yang diperlukan, sehingga nanti betul-betul pasar itu representatif. Bukan masalah besar kecilnya, tapi pasar itu menjadi pasar yang sehat. Kemudian yang berikutnya, koordinator bidang kebersihan. Tentu di sini melihat dan mengajukan, paling tidak Buya mengusulkan tiap pojok pasar ya ada toilet. Ada toiletnya. Dan tiap tingkat, tiap pojok dan tiap tingkat ada toiletnya. Kebersihannya, tempat kebersihan yang bagus. Kemudian juga di tengahnya selalu ada keran yang cukup besar dan selang, menggunakan selang selat yang kuat untuk membersihkan. Bagian kebersihan itu betul-betul menjaga itu. Setiap lorong-lorong yang ada, got-got yang ada, dan pengeluarannya juga kemana, saluran sampai kemana itu kotoran itu, memilah dan memilih sampah dan sebagainya, itu bagian koordinator kebersihan pasar. Dan untuk toiletnya, Buya sarankan biasanya lebih profesional diserahkan kepada pihak swasta. Ya, biasanya pihak swasta itu mereka sudah profesional memegang cara toilet. Cuma tentu saja dipantau juga oleh koordinator kebersihan pasar tersebut tentang nominal untuk apa namanya itu, untuk masuk ya ke toilet itu. Jadi tidak mahal, tapi yang terjangkau sehingga menjadi barokah. Itu bidang koordinator pasar. Kemudian berikutnya adalah para ustadz. Dari mana Buya bagusnya? Diambil dari tokoh masyarakat sekitar pasar itu. Orang yang berpengaruh di daerah itu. Setiap ucapannya didengar. Bagaimana karena perilakunya begitu soleh, menjadi suri teladan bagi masyarakat tersebut. Dilibatkan di pasar itu. Dan juga dilibatkan para staf daripada ustadz yang bersangkutan. Bagaimana ustadz yang bersangkutan Buya sarankan untuk membuat masjid yang cukup megah. Ya, nggak usah ragu para developer, usah ragu pemerintah membuat masjid yang besar, karena itu akan membina moral dan mental orang-orang baik konsumen ataupun para pedagang yang menjadikan terjadi kejujuran di sana. Bikin masjidnya nggak usah di tengah mengganggu transaksi jual beli, di pinggir saja. Tapi Buya sarankan di pertengahan. Maksud pertengahan itu bukan posisinya, tapi lantainya. Kalau memang pasarnya 3 lantai, masjid itu dibangun di lantai kedua. Kalau memang pasar itu ada 5 lantai, berarti masjidnya disimpan di lantai 3. Sekarang ini ada masjid ya sudah kecil, di atas lagi, orang juga segan. Bukan segan, jadi orang malas untuk berangkat ke sana. Nah, jadi menyangkut tentang masjid juga dibenahi, dan para ustadz juga bikin semacam program, ya misalkan setiap 2 jam sekali, dan loudspeaker berada di tempat-tempat yang bisa didengar oleh para pedagang dan juga konsumen, yang tidak terlalu keras mengganggu transaksi mereka. Sampaikan kepada mereka tentang dalil-dalil. Tidak bolehnya kita sumpah serapah, berkata bohong, sebagaimana berita disampaikan. Kemudian juga jangan tipu menipu, karena pedagang yang soleh akan masuk surga, yang jujur maksudnya, dan pedagang yang tidak jujur akan masuk neraka. Itu disampaikan tiap 2 jam sekali supaya mereka mendengar. Kemudian juga sebelum adzan berkumandang, baik itu subuh, zuhur, asar, mungkin sampai maghrib dan isya, kalau memang pasarnya sampai malam, itu setiap 5 menit atau 7 menit atau 10 menit sebelum adzan itu dikumandangkan, ya, diperdengarkan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Sehingga suasana itu suasana yang memang betul-betul menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lalai. Kemudian pada saat ada berkumandang, ada petugas jauhlah. Istilahnya itu yang sedang tidak ada transaksi atau transaksinya sementara dihentikan, tidak lama kita sholat berjamaah. Sampaikan kepada mereka sholat berjamaah itu 27 derajat, di samping kita sholat sendirian. Kalau orang yang tidak sholat, maka itu meruntuhkan agamanya. Orang yang sholat mendirikan agamanya. Perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim ada dengan sholatnya. Disampaikan kepada mereka. Itulah tugas juga brosur, disampaikan juga brosur tentang bagaimana ini durhakanya orang yang mengorek timbangan dan sebagainya. Itu koordinator para ustadz. Itu dilakukan dengan kesabaran, dengan kata-kata yang benar, maksudnya dengan kata-kata yang sopan. Baik, berikutnya juga solusi yang berikutnya adalah faktor keamanan. Ini untuk para keamanan dilihat juga bagaimana kendaraan yang diparkir di halaman pasar betul-betul terjamin keamanannya. Ya, bagaimana juga kita harus melihat ini koordinator bidang keamanan, jangan-jangan banyak pencuri di sana. Kemudian juga kerjasama dengan koordinator bidang keagamaan,
menyampaikan, tolong Ustadz, kata bidang keamanan sampaikan kata-kata sehingga mereka orang yang mencuri itu adalah tidak mau mencuri karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Wallahu azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul memberikan suatu aturan dalam hal pencurian. Barang siapa yang mencuri baik laki-laki ataupun juga perempuan, potonglah salah satu tangannya. Yang kanan dulu potong. Jazaan bima kasaba sebagai balasan dari perbuatan itu. Nakala minallah, dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha gagah perkasa dan maha bijaksana. Jadi keputusan memotong tangan itu adalah keputusan yang bijaksana dan begitu gagahnya Allah memotong orang yang mencuri. Sampaikan kepada mereka, kalau Anda mencuri melebihi nisab, yaitu 2 juta, di atas 2 juta 1 gram emas sesuai dengan istilahnya itu harga emas di negara masing-masing, maka dipotong tangannya. Kalau mereka tidak mau dipotong, ya, mereka nanti akan disiapkan neraka jahanam di akhirat. Tapi kalau mereka mau dipotong, itu berarti sudah nakala minallah. Berarti siksa Allahnya sudah diselesaikan, tidak akan ditagih lagi. Tapi kalau belum dipotong tangannya, siap deh. Meskipun dengan taubat, nangis dan sebagainya, uangnya dikembalikan, tetap mencuri uang 5 juta, uangnya dikembalikan, tetap harus dipotong. Karena dipotong di sana sebagai ciri dia telah mencuri. Itulah hukum Islam. Sampaikan supaya mereka takut, karena dengan banyaknya pencuri di pasar itu menjadikan trauma para konsumen. Para konsumen tidak mau datang ke sana, akhirnya rugi para pedagang. Nah, kemudian yang berikutnya nih, Buya sampaikan maksudnya suatu kalimat yang mungkin harus terus terngiang dalam telinga para pendengar dimanapun Anda berada. Menyangkut tentang ruang kejujuran pedagang. Kita singkat dengan RKP. Ruang kejujuran pedagang, RKP. Ini solusi yang luar biasa yang Buya sampaikan. RKP, ruang kejujuran pedagang. Apa Buya maksudnya? Maka ya, para ahli tata ruang pasar yang Buya tadi sebutkan itu mesti menyediakan satu tempat yang cukup leluasa. Di mana di tempat itu ada timbangan-timbangan dan takaran-takaran yang sudah betul-betul dijamin benarnya sesuai dengan aturan pemerintah. Baik timbangannya ya dan juga ukurannya. Itu disebut ruang kejujuran pedagang. Maksudnya gimana, Buya? Nah, dipersilakan kepada para konsumen di pasar itu untuk menimbang jualannya, menimbang yang sudah dibelinya. Misalkan seseorang membeli, misalkan saja gula 5 kilo. Coba-coba karena saya sudah langganan terus ke orang itu. Jangan-jangan dia juga tidak jujur. Dikilolah oleh kita, oleh si pada pembeli itu. Ternyata bukan 5 kilo, yang ada 4 kilo, 8 on. 4 kilo 8 on maksud Buya. Berarti 2 on tidak ada. Nah, setelah tahu si pembeli itu ternyata yang menjualnya berbuat istilahnya itu penipuan, mengurangi timbangan, ada 2 pilihan. Meninggalkan dia sebagai penjual, jangan beli lagi ke sana, ya, atau kita datang. Pak, mohon ya, saya tadi sudah masuk, kemarin saya masuk ke ruang kejujuran pedagang. Terus gimana, Bu? Terus kata si ibu itu sebagai pembeli, ternyata bukan 5 kilo. Gula putih gula pasir yang saya beli itu dari Bapak bukan 5 kilo, ternyata ada 4 kilo 8 on. Masa iya, Bu? Betul. Ada ini ada. Saya print ini setelah kilo. Ya, gimana, Pak? Apakah Bapak mau jujur? Kalau Bapak mau jujur, janji saya akan terus berlangganan ke Bapak. Tapi kalau Bapak tidak mau jujur, udah saya akan beralih ke tempat lain. Luar biasa ini RKP. RKP.
ruang kejujuran pedagang. Nanti para pedagang takut. Karena setiap pembeli yang merasa ragu-ragu, dikilo, diukur. Beli kain 10 meter. Ternyata setelah di meter, ternyata cuma 9,5. Ini yang setengah meter kemana? Ya, para pedagang nunggu saja. Tinggal nunggu saja waktunya. Mereka tidak ada yang membeli. Tidak ada pembeli yang datang. Karena sudah terbuka. Karena sudah terbukti. Ya, ketahuan dari RKP ruang kejujuran pedagang itu. Nih, RKP ini para pemerintah dimanapun berada, kalaupun Anda sebagai aparat pemerintah, tolong pendapat Buya ini dicoba. Bikin ruangan khusus, disiapkan timbangan-timbangan yang sudah akurat, disimpan juga ukuran. Dipersilahkan kepada para pembeli untuk menguji kejujuran pedagang. Tinggal menunggu saja. Kalau memang pedagang itu jujur, pasti akan banyak. Nah, sehingga mereka ketahuan. Nah, cuma Buya tidak mengusulkan kalau penimbangannya dilakukan oleh aparat. Biarkan saja pembeli itu yang langsung menimbang. Nanti langsung di print. Silakan dia juga mengukur, langsung ada printnya, dipijit print keluar. Kalau dilakukan oleh yang lain aparat, ada ditakutkan rosyo murtasi. Ada juga istilahnya itu sogok menyogok. Ada juga masalah jatuh menjatuhkan persaingan di pasar. Janganlah. Langsung pembeli. Dan aparat tidak boleh ikut campur. Yang dilihat cuma melihat saja bagaimana mereka mengilau. Dengan adanya RKP, ya, ruang kejujuran pedagang, maka insya Allah akan terjadi kejujuran di sana. Ya, nah, tentu saja seluruh seluruh yang Buya disebutkan tadi ya, bagian-bagian daripada para petugas itu, termasuk juga menyangkut tentang ketua forum komunikasi para pedagang. Bagaimana ketua forum komunikasi para pedagang betul-betul yang mengadakan kegiatan pertemuan-pertemuan yang sifatnya untuk menjadikan dia berakhlakul karimah, menjadi orang yang jujur. Juga disambungkan tali silaturahmi dan lain sebagainya, dibahas bab kebersihan, keamanan dan sebagainya. Itu ketua forum komunikasi para pedagang pasar sangat juga diperlukan. Dan Buya mengusulkan juga ada semacam koperasi lah. Ya, tentu saja itu bisa dimusyawarahkan lebih jauh. Dan terakhir, menyangkut tentang penemuan dari para mujahid dakwah marhamah di suatu negara berkenaan dengan dipakainya sebelum terjadi transaksi jual beli jam 3 pagi baru dibuka. Kemudian jam 11, 12, jam 1-nya itu terjadi di sana itu perjudian, mabuk-mabukan dan perzinahan. Tolonglah, ini betul-betul investigasi dari polisi yang bersangkutan, diselidiki betul tidaknya laporan itu, supaya betul-betul pasar itu menjadi barokah. Jangan sampai tempat itu menjadi sial. Sebagaimana sabda Rasul, kalau sudah terjadi perzinahan di suatu tempat, maka 40 rumah kanan, kiri, depan, belakangnya sial. Bagaimana kalau kita disialkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sering terjadinya kebakaran pasar, sering terjadinya pencurian di mana-mana, sering terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan robohnya bangunan pasar dan sebagainya. Itu karena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka polisi juga harus betul-betul mengamankan bagaimana pasar itu betul-betul istilahnya itu bersih ya dari hal-hal kemaksiatan. Demikian para pendengar dimanapun berada, solusi yang Buya sampaikan. Yang paling penting solusi ini RKP-nya itu. Ya, ini solusi dari Buya yang utama. Ruang ya kejujuran pedagang sehingga ketahuan siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Baik itu bagi para pedagang makin maju dengan kejujuran, menjadi ahli surga dengan dagangnya. Baik juga kepada para konsumen yang tidak pernah ditipu oleh para pedagang, sehingga kita nyaman. Mudah-mudahan semuanya kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.